Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adil Alpres dengan BI 21 dari soal ekonomi teknik nomor 1. Soalnya seorang pinjam kepada besar Rp500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Pertanyaannya, berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Jadi kita di sini sudah mengetahui P-nya sama dengan 7.500.000 dan N-nya 3 tahun, I-nya atau bunganya 8% per tahun. Dan ditanya F. Untuk P, seperti gambar G10-nya itu naik. Untuk penerimaannya naik dan pengeluarannya akan turun. Dan dijawab, untuk mencari F sama dengan F per P, 8% 3 sama dengan 1 ditambah 0,08 pangkat 3 dikali 7.500.000 dan ketemu 9.447.840 rupiah. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam meminjamkan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta rupiah, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B. Tingkat suku bunga per bulan, C. Tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Kita dari berdasarkan soal tadi, kita menggambarkan untuk P-nya 1 juta karena meminjam dan N-nya ketemu 12. Kita langsung ke soal yang A. A, sudah diketahui jumlah pinjaman sebesar 1 juta dan waktu pinjamnya 12 bulan. Yang ditanyakan cicilan pokok yang harus dibayarkan per bulan. Dijawab, cicilan pokok, untuk mencari cicilan pokok sama dengan jumlah pinjaman dibagi waktu pinjam. Cicilan pokoknya tadi 1 juta dan waktu pinjamnya 12. Jadi ketemu 83.333 rupiah. Kita lanjut ke yang B. Diketahui yang A tadi sama dengan 83.333 rupiah. B-nya tadi 1 juta dan N-nya 12 bulan. Di sini kita mencari I. Jawab untuk cari I sama dengan A sama dengan P kurung A per P I N sama dengan 83.333 rupiah sama dengan 1 juta kurung A per P, I, N. A per P, I, 12 sama dengan 0,083. Jadi A per P 0,05%, 12 ketemu 0,083. Jadi I-nya sama dengan 0,5% per bulan. Kita lanjut ke yang C. Sudah diketahui I-nya tadi 0,5% per bulan dan N-nya 12 bulan. Kita
kita mencari R. Untuk mencari R sama dengan I dikali N sama dengan 0,5% dikali 12 sama dengan R sama dengan 6%. Kita lanjut ke soal nomor 23. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV atau Net Present Value dari nilai A. Metode nilai sekarang atau present worth. B. Metode nilai terseragam atau annual worth. Ini sudah terdapat tabelnya. Kita lanjut untuk yang metode present worth dulu untuk mesin A. Mesin A pada tabel berikut. Ongkos biaya awalnya 45 juta. Kenapa kok min? Karena ongkos, jadi kita mengeluarkan. Dan untuk biaya tahunan juga min, karena juga keluar sama dengan 8 juta. Biaya tahunan sama dengan min 8 juta dalam kurung P per A 15% 12 sama dengan min 8 juta dalam kurung 5 2406 ketemu min 41.924.800 rupiah. Turun mesin tiap 2 tahunnya tidak ada. Kemudian turun mesin tiap 3 tahun sama dengan min 2,5 juta. Per 15%, 3 sama dengan min 2.500 yang kurang 0,6575 sama dengan min 1.643 juta min 1.643.750 rupiah. Nilai sisa sama kita untuk nilai sisa sama dengan 5 juta yang P per F 15% 12 sama dengan 5 juta kurang 0,1869 dan kita itu ketemunya 934.500. Dan untuk PWA 1 sama dengan min 89 juta 74.500 rupiah. Kita lanjut ke mesin B. Ongkos biaya awal 9 juta. Biaya tahunannya min 9 juta, B per A 15% 12 sama dengan min 9 juta dalam kurun 3,7844 sama dengan min 34 0,59600 rupiah. Turun mesin tiap 2 tahun ketemu 2 juta, min 2 juta. Min 2 juta dalam kurun P per F, 15% 2 sama dengan min 2 juta dalam kurun 0,7651 sama dengan min 1.530.200 sama dengan min 1.530.200 rupiah. Untuk turun mesin tiap tahun, tiap 3 tahun tidak ada. Kita lanjut mencari nilai sisanya. Nilai sisa sama dengan 3 juta. Dalam kurung P per F, 15% 6 sama dengan 3 juta 0,4323 sama dengan 1.296.000 dan PWA tuanya sudah ketemu dari keluarannya 63 juta 290.200 rupiah. Kita bisa menarik kesimpulan untuk metode persen worth
Mesin yang layak dipilih adalah mesin B karena lebih murah dari mesin A tadi. Mesin B-nya ketemu min 63 juta sekian. Kemudian mesin A-nya tadi 89 juta sekian. Kita lanjut ke metode annual worth. Untuk mesin A, ongkos biaya awal tetap kita min 45 juta. A per P 5,14%, 12 sama dengan min 45 juta 0,1844 sama dengan min 8.298.000. Biaya tahunannya min 8 juta. Untuk turun mesin tiap 3 tahun yaitu min 2.500.000. A per F 15%, 3 sama dengan min 7.500 0,2879 sama dengan min 719.750 rupiah. Kita lanjut ke nilai sisa. Nilai sisanya 5 juta. 5 juta A per F 15%, 12 sama dengan 5 juta 0,0344 sama dengan 172.000. Annual worth mesin A sama dengan 16.846.750 rupiah. Lanjut ke mesin B. Kos biaya awal 29 juta. A per P 15%, 6 sama dengan 29 juta 0,2642 ketemu min 7.661.800 rupiah. Biaya tahunan mengeluarkan sebesar min 9 juta. Turun mesin tiap 2 tahun sama dengan min 2 juta. A per F 15% 2 sama dengan min 2 juta 0,4651 ketemu min 930.200 rupiah. Nilai sisanya 3 juta. A per F 15%, 12 dengan 3 juta 0,0344 sama dengan 103.200 rupiah. Kemudian annual worth mesin B ketemu min 17.488.800 rupiah. Kita bisa menarik kesimpulan untuk metode annual worth yaitu memilih mesin A karena lebih murah. Mesin A tadi annual worth mesin A ketemu 16 juta, min 16 juta sekian, sedangkan annual worth B ketemu min 17 juta sekian. Kita lanjut ke nomor 4. Soalnya suatu investigasi dengan modal awal sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau cash flow selama 4 tahun atau seperti pada tabel di bawah ini. Kita gunakan rumus untuk mencari nilai PP-nya untuk kasih nilai arus kas yang tidak sama menggunakan rumus ini ya. Lanjut, ini sudah terdapat keterangannya. Keterangan N sama dengan tahun terakhir di mana arus kas belum bisa menutup investasi awal. Dan A sama dengan jumlah investasi awal. B sama dengan jumlah akumulatif arus kas pada tahun ke N. C jumlah kumulatif arus kas tahun ke N. Ini gambar untuk cash flow dari tabel yang sebelumnya ya. 500 juta.
100 juta modal ya. Kita lanjut. Jawab. Diketahui N 2 karena pada tahun kedua. A sama dengan 500 juta, B 450 juta, C 600 juta pada tahun ketiga. Untuk yang C. Jawab. N tambah A min B per C min B kali 1 sama dengan 2 500 juta, 2 ditambah 500 juta dikurangi 450 juta per dibagi 600 juta dikurangi 450 juta dikali 1 tahun. Ini menggunakan rumus yang tadi sudah disiapkan di soal. Lanjut, kita sederhanakan. Jadi 2 ditambah 50 juta per 150 juta dikali 1 tahun. Sederhanakan lagi, ketemu 2 ditambah 5 per 15 dikali 1 tahun. Dan hasilnya 2/3 tahun. Jadi 2 tahun 1/3 tahun itu ketemu 4 bulan. 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya. Jadi kesimpulannya PP adalah 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan 500 juta tadi kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pantas. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai.